Sister Villa, ketika kita menginginkan sesuatu kebaikan dari Allah, maka Allah selalu menjadikan kebaikan itu tersimpan bersama dengan ujian. Allah juga membuat hukum atau cara di mana setiap kebahagiaan, setiap kesenangan itu Allah simpan di balik ujian. Itu bakal muter seperti itu, brother and sister. Sebelum mendapatkan kebaikan, tidak mungkin Allah ngasihnya itu secara kita dengan senang-senang, berfoya-foya, bahkan tidak ada jerih payah sama sekali. Allah tidak akan berikan dengan cara itu. Kenapa? Karena kebaikan itu mahal, kebaikan itu berharga, dan sekaligus Allah itu juga menginginkan melihat siapa di antara hambanya yang serius untuk mencari kebaikan, siapa yang hanya berangan-angan. Dan Allah hanya memberikan kebaikan itu kepada orang yang bersungguh-sungguh. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini hal pertama yang coba kita belajar meyakini bahwa kebaikan selalu Allah simpan di balik suatu kesulitan. Itu selalu kayak gitu, brother and sister. Sehingga kita itu mendapatkan kesulitan, kita langsung aware bahwa oh berarti Allah habis ini mau ngasih kebaikan nih. Oh berarti kebahagiaan ini setelah ini akan datang gitu loh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga mengatakan di ayat lain, wabasyiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar di masa-masa yang sulit. Makanya ini sebuah sunatullah hukum yang Allah buat dan tidak akan Allah ubah. Kalau kita nih ada istilahnya hukum alam kan. Ya kalau kita lempar batu, pasti batunya akan jatuh ke bawah. Ya harusnya kita seyakin itu, brother and sister, bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Kenapa? Ya karena sama-sama sunatullah. Batu dilempar di atas maka jatuhnya ke bawah. Itu sunatullah. Bersama kesulitan dan kemudahan itu juga sunatullah. Masalahnya nih brother and sister, kenapa kita yakinnya itu berubah terhadap batu yang jatuh ke tanah? Kita yakin banget nih terhadap kesulitan ada kemudahan. Kenapa kita nggak yakin gitu loh? Kok ragu-ragu, galau? Itulah menjadikan kita nggak pernah berani melewati ujian-ujian, nggak pernah berani untuk bersabar, nggak pernah teguh dalam masalah atau rasa takut. Kenapa? Karena kita masih ragu gitu loh, bahwa dibalik rasa sakit, dibalik kesulitan ini sebetulnya pasti Allah janjikan suatu kemudahan dan kebaikan. Makanya para ulama mengatakan gini, seandainya kita paham apa yang dibalik kesulitan, maka kita akan menerima kesulitan itu seperti menerima hadiah nih brother and sister. Artinya dia tahu bahwa dibalik ujian, dibalik kesulitan, dibalik musibah selalu ada berita gembira. Wabasyiris sabirin. Intinya kita yakin aja dulu bahwa kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada rasa bahagia. Kita akan merasakan rasa pahit itu, rasa sakit itu, pasti juga dengan perasaan senang. Sehingga ada istilah, siapa yang ketika mendapatkan musibah mengatakan Alhamdulillah, maka Allah bangunkan dia istana atau rumah rasa syukur yang bernama Baitul Hamdi. Gitu brother and sister. Itu kan hadisnya kayak gitu juga. Laki-laki, ada nih cerita, ada seorang laki-laki, anak semata wayangnya itu baru lahir, lantas meninggal dunia. Lalu Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, siapa yang meninggal? Seorang bayi ya Allah, kata malaikat. Dan Allah lebih tahu jawabannya. Kemudian Allah bertanya, apakah itu satu-satunya anak yang dimiliki oleh ayahnya? Kata malaikat, iya ya Allah, satu-satunya putra ayahnya. Apakah ayahnya sangat mencintainya? Iya ya Allah, dia sangat mencintai putranya. Bagaimana keadaan ayahnya? Kata malaikat, ayahnya mengatakan, apa nih brother and sister? Alhamdulillah wa inna ilaihi roji'un. Wahai malaikat, benarkah dia mengatakan demikian? Benar ya Allah. Wahai malaikat, sesungguhnya aku sediakan untuk dia istana dalam surga dengan nama Baitul Hamdi, istana rasa syukur. Kok bisa sih brother and sister? Ya karena dia tahu betul di balik musibah itu pasti ada kebaikan yang Allah inginkan, yang Allah berikan. Jadi dia bukan mensyukuri masalah brother and sister, tapi yakin dia bahwa ketika
ada musibah, dia mensyukuri kebaikannya gitu loh. Lebih duluan untuk bilang alhamdulillah baru wa inna ilaihi rojiun. Ketika ada masalah, kita itu nggak lihat masalahnya doang, tapi kita ngelihat ini masalah adalah jembatan buat saya nyebrang. Kemana brother and sister? Ke tempat yang lebih indah, ke tempat yang lebih bahagia, ke tempat yang di dalamnya banyak sekali kejutan yang kita anggap masalah itu sebagai musibah kita, rasa sakit kita, rasa patah hati kita, itu sebagai jalan juga brother and sister, jembatan yang membawa kita ke tempat yang lebih baik. Kalau kita kayak gitu, kita itu akan merasa sangat bahagia melintasi jalan itu. Dan ini kan juga ada janji Allah, fa inna ma'al usri yusra.